Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Aziza Manisa dengan NIM 422421005. Saya mahasiswa jurusan Fisika semester 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa superkonduktor sama dengan nol dan mengapa medan magnet tidak dapat menembusnya dengan menggunakan dua teori, yaitu teori Baden-Kupper-Sieverts dan juga efek Meissner. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Indra Wulansari Ramadhani, SSI MSI. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu superkonduktor. Pertama kali, superkonduktor ditemukan oleh fisikawan Belanda Heike Kamerlingh-Onnes di Universitas Leiden pada tahun 1911. Inilah hasil eksperimen Pak Onnes dan timnya, termasuk mahasiswa tentunya, bahwa logam merkuri yang didinginkan sampai dengan suhu helium cair sekitar 4 Kelvin akan kehilangan hambatan listriknya. Terlihat pada grafik, hambatan terendah terukur sebesar 10⁻⁻5 ohm dan bisa dianggap mendekati nol pada batas-batas pengukuran yang ada pada saat itu. Suhu di mana hambatan listrik mulai turun disebut suhu kritis atau DC. Selanjutnya, pada tahun 1933, Fritz Walter Meissner menemukan bahwa bahan pada keadaan superkonduktif di bawah suhu kritis tidak dapat ditembus oleh medan magnet. Jadi, bahan superkonduktor di bawah TC bersifat diamagnetik. Superkonduktor ini adalah material yang memiliki hambatan listrik nol dan kemampuan untuk mengusir medan magnet. Superkonduktor secara mudah dapat dipahami dengan ilustrasi sederhana seperti ini. Di jari tangan kita, lama-kelamaan akan terasa memanas setelah beberapa saat karena adanya daya listrik yang berubah menjadi kalor sebesar I²R menurut hukum Ohm. Sebaliknya, seandainya kawat diganti dengan superkonduktor, maka tidak akan ada kalor yang timbul karena superkonduktor tidak mempunyai hambatan listrik. Jadi, disebut superkonduktor atau penghantar super karena menghantarkan listrik tanpa hambatan. Bagaimana jika dalam transmisi daya akan superkonduktor? Ya, secara teori daya hilang akan nol, meskipun prakteknya tidak nol, tetapi pasti akan jauh lebih kecil dan sebagai akibatnya listrik akan jauh lebih murah. Karena selama ini kehilangan daya listrik sepanjang saluran transmisi menjadi beban para konsumen. Persoalannya, superkonduktor saat ini masih sangat mahal dan masih banyak kendala secara teknologi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu teori Baden-Kupper-Sieverts dan juga efek Meissner. Superkonduktor adalah material yang terjadi pada suhu tertentu di mana dikenal sebagai suhu kritis dan menunjukkan sifat unik dengan hambatan listrik nol. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Baden-Kupper-Sieverts. Para ahli belum mengetahui dengan lengkap gejala hantaran super ini. Barulah pada tahun 1957, lahirlah kajian teoritis terkait superkonduktor oleh 3 orang, yaitu John Bardeen, Leon Neil Cooper, dan John Robert Schreiber, atau disingkat BJS, dan akhirnya mereka mendapat hadiah Nobel. Menurut teori BJS, elektron sebagai pembawa muatan, sebagaimana dalam konduktor biasa, berpasangan sesama elektron dengan bantuan kisi ion dalam kristal, membentuk apa yang disebut pasangan Cooper atau Cooper pairs. Pasangan ini terdiri dari dua elektron dengan spin yang berlawanan. Interaksi ini melalui terjadi pertukaran ponon, yaitu getaran dari kisi kristal pada zat Fermi pasangan Cooper yang berperilaku seperti boson, yang memungkinkan beberapa pasangan untuk berada di dalam keadaan kuantum yang sama. Ketika banyak pasangan Cooper terbentuk, mereka membentuk kondensat. Fermi dalam kondisi ini, semua pasangan dapat bergerak secara kolektif tanpa mengalami hambatan yang menghasilkan hambatan listrik nol. Nah, yang terakhir yaitu kejadian superkonduktivitas. Ketika material mencapai suhu kritis, semua pasangan Cooper berkontribusi dalam memfasilitasi aliran arus listrik tanpa kehilangan energi sehingga menghasilkan kondisi superkonduktor. Yaitu adanya resistivitas nol dan efek penolakan medan magnet atau diamagnetisme sempurna. Sekali lagi, suhu transisi dari keadaan normal menjadi superkonduktif atau sebaliknya disebut suhu kritis. Dalam susunan berkala,
Ternyata tidak semua unsur dalam keadaan murni menampilkan gejala superkonduktivitas. Unsur yang diberi warna biru bersifat superkonduktif pada suhu kritisnya masing-masing, sedangkan yang berwarna hijau akan menjadi superkonduktif di bawah tekanan tinggi, dan sisanya tidak bersifat superkonduktif. Lanjut kita masuk pada teori kedua, yaitu efek Meissner. Ilustrasi dari efek Meissner dapat dilihat pada skema berikut, yaitu bahwa medan magnet tidak dapat menembus bahan superkonduktor, dan sebagai akibatnya akan melayang seperti terlihat pada eksperimen ini. Lebih lanjut, dalam sebuah conference di Jepang beberapa tahun yang lalu, disediakan demonstrasi efek Meissner yang dilengkapi sebuah piringan magnet yang terletak di atas puluhan keping bahan superkonduktor, dan piringan magnet itu dinaiki oleh 2 orang, terlihat melayang setinggi beberapa sentimeter. Di mana medan magnet ini tidak dapat menembus. Fenomena kedua ini sangat menarik adalah kemampuan superkonduktor untuk mengusir medan magnet dari dalamnya. Pengusiran medan magnet ketika superkonduktor berada di bawah suhu kritis, ia akan mengusir medan magnet yang berusaha masuk. Ini terjadi karena adanya arus listrik yang terbentuk di permukaan superkonduktor sehingga menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan medan eksternal sehingga menolak penetrasi medan magnet tersebut. Superkonduktor ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu superkonduktor tipe 1 dan juga superkonduktor tipe 2. Di dalam superkonduktor tipe 1, medan magnet tidak dapat menembus sama sekali yang dikenal sebagai efek Meissner sempurna. Di sisi lain, superkonduktor tipe 2 dapat membiarkan medan magnet masuk dalam bentuk kuantum vortex di area tertentu, tetapi area di luar vortex tetap terjaga dari medan magnet. Sehingga keterkaitan dengan teori Barden-Kupper-Sieverts dan efek Meissner merupakan konsekuensi dari interaksi antara pasangan Kupper dan medan magnet. Tak hanya itu, ketika medan magnet mencoba untuk masuk, pasangan Kupper dapat merespons dengan membentuk arus yang mengusir medan tersebut dan menunjukkan bahwa sifat superkonduktor tidak hanya bergantung pada hambatan nol, tetapi juga pada interaksi magnetik. Nah, itulah penjelasan dari mengapa superkonduktor memiliki hambatan listrik nol dan mengapa medan magnet tidak dapat menembusnya. Ya, dengan demikian superkonduktor memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama itu hambatan listrik nol dan kemampuan untuk mengusir medan magnet. Dengan menggunakan teori Barden-Kupper-Sieverts menjelaskan pembentukan pasangan Kupper yang menghasilkan aliran arus listrik tanpa hambatan. Sementara efek Meissner menunjukkan interaksi unik antara superkonduktor dan medan magnet. Pemahaman tentang fenomena ini sangat penting untuk pengembangan teknologi superkonduktor yang memiliki berbagai aplikasi inovatif dalam bidang energi dan teknologi. Baik, itulah penjelasan video dari saya. Semoga penjelasan ini memberi gambaran yang jelas tentang superkonduktor dan sifat-sifat uniknya. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pembahasan materi superkonduktor. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa di like. Assalamualaikum, saya Zamaisa pamit undur diri. Bye-bye.